Hai Capricorn, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk love relationship, cinta asmara buat Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Kita akan mulai nanti dari yang single dulu, terus kita lanjut seperti biasa buat yang couple atau yang berpasangan. Tetapi untuk kalian yang suka kadang-kadang bertanya, apa ya, pembahasan lain mengenai finansial, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu biasanya aku, bahasnya, banyak ngobrolinnya di tarot mingguan. Jadi jangan lupa di-subscribe, dinyalakan loncengnya, supaya kalian tetap dapat update kalau aku, naikin video, karena aku naikin video ada 2 kali dalam seminggu untuk tarot mingguan dan secangkir kopi tarot. Dan sebelum aku mulai, pembacaan tarot, aku selalu akan ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan dari energi general, ini bukanlah private reading, ini bukanlah personal reading, jadi, perlu diingat gitu ya, karena bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, dan yang pastinya jangan dipaksakan. Kalau ceritanya tidak sesuai dengan keadaan dan situasi kalian, berarti ini bukan reading-an untuk kalian. Kalau misalnya kalian juga nggak cocok dengan cara aku membawakan, pembacaan ini pun jangan dipaksakan ya, silahkan cari yang sesuai memang dengan kriteria kalian. Oke, kita mulai saja buat single Capricorn. Ada apa ceritanya tentang cinta bulan Februari 2021 Capricorn? Four of Pentacles, kita punya Four of Cup, ada Page of Swords, dan ada Temperance card ya. Di sini kita juga punya Six of Pentacles, kita punya Six of Cup, dan kita punya Six of Swords. Ini kayak sesuatu yang stuck gitu ya. Kalian mungkin ada dalam satu situasi yang stuck karena kalian mungkin masih holding on into something or someone ya, masih belum bisa melepaskan diri, belum bisa move on, belum bisa let go. Ini bisa jadi dari sisi kalian ataupun ini kalau aku lihat ada masalah dengan seseorang dari masa lalu gitu ya, yang berusaha mungkin, membuka komunikasi lagi ataupun, membuka hubungan atau connection lagi dengan kalian. Dan mungkin buat beberapa dari kalian, ini yang membuat juga kalian agak susah untuk move on. Tetapi buat beberapa dari kalian ini ada sesuatu yang memang masih sulit untuk dilepaskan. Bisa ini adalah, rasa amarah ataupun, rasa-rasa yang kayak masih belum sepenuhnya mungkin mendapatkan closure gitu ya, kejelasan, kenapa sih cerita kita kok berakhir seperti itu, kenapa sih kamu begitu? Jadi kayak ada sesuatu yang masih kayak nggak terima gitu loh. Dan buat beberapa mungkin masih masih apa ya, masih ada di denial stage ya. Dan aku melihat di sini kayak kamu tuh apa ya, kayak kayak pengen sesuatu yang apa ya, kamu ingin adanya satu keadilan gitu loh. Dan kamu mungkin merasa dalam satu situasi diperlakukan tidak adil gitu ya, apa yang kamu, merasa bahwa kamu berhak, I deserve gitu ya, gua berhak kok mendapatkan, gua nggak minta banyak kok, gua cuman minta mungkin, menurut apa masing-masing kan beda gitu ya, tetapi yang kalian dapatkan atau yang kalian terima perilaku seseorang terhadap kalian itu tidak seperti apa yang kalian inginkan. Dan di sini aku lihat mungkin pada sebelumnya kalian masih sempat, mmm, ya masih ini tuh kayak rasanya tuh memang kayak masih belum pulih gitu ya, masih belum pulih tetapi juga ada satu kendala di dalam prosesnya, proses kalian untuk let go, si
hubungan ini ataupun orang ini tuh ada satu kendala. Dan ini masih berhubungan mungkin dengan memorinya di masa lalu ataupun orang ini berusaha lagi masuk ke dalam kehidupan kalian, berusaha lagi ngomong gitu ya. Tapi aku lihat ini lebih, kepada sesuatu kayak, eee, apa ya, bicaranya mungkin belum belum bisa terlalu deep gitu ya. Dan aku melihat di sini kayak kalian membutuhkan satu penjelasan gitu loh, satu penjelasan mengenai apa yang terjadi di mana, rasanya dari cerita yang aku tangkep, ini seperti kayak, eee, ya kalian merasa ada sesuatu yang off gitu loh, dari apa yang terjadi itu ada sesuatu yang masih sulit untuk kalian bisa terima dan kalian bisa proses dan mungkin bisa kalian, eee, iya, itu membuat juga kadang-kadang kalau kita ada dalam satu kebingungan gitu ya, ada satu satu hal yang kita masih rasanya ya bikin kita tuh rasanya jadi kayak gantung gitu loh, bukan ya bisa nanggung, bisa gantung gitu ya. Ini yang aku rasain. Dan aku ngelihat di sini dengan si masa lalu ini, energi masa lalu ini berusaha masuk lagi ke dalam kehidupan kalian, ini mengganggu si proses pemulihan kalian, membuat kalian mungkin jadi goyang gitu ya, yang tadinya gue berusaha loh untuk bisa ngelupain ini orang, walaupun sulit. Gue berusaha loh untuk move on, walaupun sulit. Gue berusaha untuk maafin dia, tetapi ada banyak kendala. Mulai lagi, gitu loh rasanya tuh seperti itu ya. Dan kalian lagi berusaha untuk bisa stay, untuk bisa tetap pada pendirian kalian. Tetapi ya ini, buat beberapa dari kalian ini literally orang dari masa lalu berusaha masuk gitu ya, berusaha masuk. Tetapi buat ini bisa jadi kalian yang berusaha mungkin untuk mencoba mengkontak lagi, berusaha untuk mungkin cari tahu mereka lagi ngapain, mereka lagi ada apa, gimana sih kehidupannya dan lain sebagainya. Dan dari hal-hal seperti itu tanpa kita sadari kadang-kadang gitu ya, walaupun mungkin tidak menjalin komunikasi langsung dengan orang tersebut, tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari dengan misalnya pun dengan melihat foto-foto, zaman dulu gitu ya, zaman yang lalu, mengingat-ingat lagi, dengerin lagunya dan lain sebagainya, mengintipin, sosmednya, itu kadang-kadang ya mengambil, andil dalam mengorek lagi luka lama gitu loh, dan ini membuat jadi sulit untuk move on gitu, ya. Karena yang aku lihat di sini, ini ada orang yang stalking. Ada orang yang stalking gitu ya. Dan mungkin ya kan kita kalau misalnya tidak mencari tahu secara langsung, kadang-kadang kita suka berasumsi, berpikiran, berandai-andai gitu ya, dan mengambil satu kesimpulan yang sebenarnya pun belum tentu itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kadang-kadang kita menarik kesimpulan, "Oh, ternyata dia, lepas dari gue dan dia masih terluka. Oh, dia masih belum move on." Dan itu kemudian menggali lagi kayak, jangan-jangan dia, nggak bisa kalau nggak sama gue. Jangan-jangan dia nggak bisa kalau nggak ada gue. Jangan-jangan dia masih sayang sama gue. Dan itu memberikan harapan. Tetapi apakah hal tersebut itu benar atau tidak? Nah, ini tempted banget gitu loh. Maksudnya sangat menggiurkan sekali ataupun sangat menggoda sekali untuk
apa gue coba ya untuk nanyain kabarnya, apa gue coba ya untuk nge-text dia dan ya tanya-tanya dan mungkin nah itu mungkin nanti gitu. Tapi mungkin kalian lagi berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut gitu loh. Tetapi dorongan itu aku rasakan ada gitu ya. Dorongan itu aku rasakan ada dan ya ini yang membuat seseorang ini goyang lagi gitu loh. Oke. Ini adalah pembacaan untuk kalian Capricorn single. Kita lanjut ke yang couple-nya ya. Oke, ini adalah untuk Capricorn yang berpasangan. Ada apa dengan cinta Capricorn bulan Februari 2021? Two of Pentacles, Temperance card, Queen of Wands, Four of Wands, the Moon, Page of Swords dalam keadaan terbalik, Ace of Swords, the Sun card, the Emperor, dan Seven of Wands. Oke, Capricorn. Kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang membuat hubungan kamu dengan pasangan ini sedang tidak harmonis ya. Aku melihat di sini hal ini cukup membuat kalian jadi apa ya, jadi kayak punya pertimbangan-pertimbangan gitu loh. Di dalam hubungan ini tuh jadi kayak punya pertimbangan-pertimbangan. Buat beberapa dari kalian it's simply like kamu punya banyak konflik gitu loh dengan pasangan kamu, di mana dia ini orang yang mungkin stubborn gitu ya, keras kepala, apa maunya dia pokoknya itu yang dia inginkan, dan kadang-kadang mungkin mereka meng-abuse posisi mereka karena mereka tahu mereka dicintai, mereka disayangi, mereka diingini, sehingga mereka seperti menggunakan hal tersebut untuk mengendalikan situasi dan kondisi di dalam hubungan ini gitu loh, dan juga ya mengontrol pasangannya dikarenakan dia tahu pasangannya butuh dia. Pasangannya gua ngapain aja mereka akan tetap stay sama gue gitu loh. Tapi buat beberapa dari kalian yang aku lihat di sini, ada satu rahasia yang terbongkar ya, ada satu rahasia yang terbongkar di mana melibatkan orang lain. Ini yang kalau yang aku lihat di sini ini seperti itu ceritanya. Jadi ya mungkin selama ini punya insting gitu ya, punya perasaan-perasaan kenapa dia berubah, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Dan buat beberapa dari kalian mungkin ya tahu saja. Tapi kalau yang aku lihat di sini tuh ia akhirnya mengetahui bahwa ternyata dia ada seseorang yang lain gitu loh. Cuman aku melihat di sini hubungan ini itu kayak punya banyak konflik gitu ya, punya banyak konflik. Dan konflik ini mungkin nggak pernah diselesaikan sampai tuntas. Nggak pernah nggak pernah diomongin, diobrolin, dicari jalan keluarnya dan sama-sama mau memperbaiki gitu loh. Karena yang aku lihat bisa jadi salah satu ini ya nggak pernah mau menghadapi gitu loh. Kalau ada masalah mungkin ngambek, kalau ada masalah mungkin didiemin, iya kayak begitu. Jadi kayak ada masalah dalam komunikasinya. Karena ada satu pihak yang memang keras di sini gitu ya. Yang aku lihat ada satu pihak yang memang keras dan yang selalu berusaha mengontrol. Cuman aku lihat di sini bisa jadi kalian tuh berhubungan dengan seseorang juga yang dia mungkin orangnya agak beda gitu ya.
kalian dengan pasangan kalian ini kayak punya karakter yang berbeda satu sama lain tuh mungkin, agak seperti ya bedalah kayak langit dan bumi mungkin ya, tapi mungkin kejauhan. Tetapi kayak, bertolak belakang gitu ya, yang satu lebih serius, yang satu ngelihatnya mungkin jauh ke depan, yang satu lebih tertata, lebih terstruktur gitu ya hidupnya, yang satu lagi santai, nggak mau terlalu serius, seenak udelnya, yang penting happy, banyak mainnya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini dalam hubungan ini banyak men-trigger gitu loh, banyak men-trigger, konflik-konflik gitu loh di antara kalian berdua. Banyak banyak mungkin cekcok mulut gitu ya. Dan buat kalian apalagi ini mungkin spesifik, tetapi kalau yang aku lihat di mana kalian menemukan, oh ternyata dia ada orang lain gitu ya. Dan ini membuat membuat ya apa yang sudah set di dalam pikiran kalian, apalagi kalau misalnya kalian sudah menggantungkan harapan terlalu tinggi dengan orang ini, yang pastinya akan berantakan gitu ya, yang pastinya akan goyang sekali di sini. Karena aku lihat di sini, sedang ada satu pertimbangan gitu loh, satu pertimbangan, eee, untuk hubungan ini apakah akan terus berjalan ataukah gue tinggalin. Gua mau keep, tapi kok ya begini, gua mau terusin, tapi kok ya begitu, gitu loh. Tetapi ya ini, kalian kayak nggak bisa menentukan gitu ya, nggak bisa menentukan sikap, nggak bisa menentukan, tujuan kalian, karena kalian juga masih banyak bimbang ragu di dalam, perasaan-perasaan kamu gitu ya. Dan, ya mungkin ya ini gitu ya, kalian ngerasa kayak, "Gue tuh kok kayaknya gue udah ngasih yang gue bisa, yang gue mampu, gue udah berusaha untuk, mengerti dan lain sebagainya, tetapi kok gue kayak nggak nggak diperlakukan dengan semestinya, kenapa gue nggak diperlakukan dengan adil?" Gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Dan kalian tuh sebenarnya pengen gitu ya, "Gue pengen deh bisa ngomong, bisa speak up," gitu ya, bisa, eee, meng ngeluarin unek-unek kamu, cuman mungkin orang ini susah untuk diajak komunikasi, apalagi membahas masalah-masalah mengenai hubungan, apalagi kelanjutannya, apalagi mengenai memperbaikinya. Mungkin waktu diomongin, "Gimana nanti, gimana kita mau terusin?" Gitu ya, ataupun, "Gimana nih, kita tuh lagi punya masalah gini," akhirnya berantem. Jadi kayak setiap kali berusaha bicara dan mulai masuk ke ranah itu langsung tegangan tinggi, gitu loh. Dan mungkin disebabkan yang satunya itu menganggap hal mengenai hubungan ini adalah mungkin hal yang sepele, hal yang kayak seperti rasanya tuh seperti kayak nggak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang penting, ini adalah sesuatu yang berarti, gitu loh. Dan ini yang banyak mungkin membuat kalian kecewa. Ya, buat beberapa dari kalian mungkin pada saat ini dikarenakan ada konflik-konflik ini kalian nggak ngomongan gitu loh dengan pasangan kalian, nggak ngomongan dan kalian mungkin kayak ya stop bicara, tetapi saat kalian melihat mereka tuh kayaknya santai-santai aja, kayak nggak ada apa-apa, kayaknya mereka juga tetap sama temennya dan lain sebagainya, kayaknya enjoy aja gitu loh, kayak nggak ada beban, nggak ada masalah. Sedangkan di sini gue ngelihat satu situasi masalah yang berantakan, di mana ya orang yang seharusnya ngebenerin dan ngeberesin ini, situasi yang berantakan ini sama gue, itu asik dengan kehidupannya sendiri, gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. Cuman pada saat ini, untuk kalian mau speak up itu masih belum, ya, masih belum ada. Cuman kalau aku lihat, kalau ini semakin diteruskan gitu ya, aku sih ngelihat di sini ya apa ya, kalau dibiarin ya
ya akan seperti ini aja terus gitu loh. Cuma kalau kalian ingin memperbaiki ya harus berani untuk bicara, harus apa ya? Ya mungkin cari tahu approach yang paling baik adalah seperti apa. Kalau kalian menghadapi orang yang taking everything as a joke gitu ya, ya approach-nya seperti apa gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya pada satu titik kalian harus bicara untuk diri kalian sendiri, kalian harus apa ya, bisa memproteksi kebahagiaan kalian gitu loh. Karena aku juga tahu gitu ya, banyak orang sudah masuk ke dalam hubungan keluarga, suami istri, rumah tangga, dan di dalam hubungan itu ada satu orang yang tidak bertanggung jawab, ada satu orang yang selalu menyakiti dan lain sebagainya. Akhirnya ya udahlah, pasrah sajalah, biarin ajalah gitu. Karena sudah terbiasa untuk disakiti dan lama-lama gitu loh. Perasaannya kayak kebal, tapi bukan berarti it is okay kan, gitu loh. Begitu. Buat beberapa dari kalian, ini aku bacakan saja yang kencang energinya, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Aku lihat ada energinya Pisces di sini, ada energinya Sagittarius di sini, Aries, Leo, Sagittarius ya itu. Apa lagi ya? Gemini, Libra, Aquarius. Ya, itu yang aku lihat kencang. Dan sampai ketemu lagi di readingan kita selanjutnya. Namaste.